Pak Kiai, kita sering mendengar istilah salaf dan salafi. Yang saya tanyakan, apa perbedaan salaf dan salafi? Perbedaan salaf dan salafi. Kalau dikatakan ulama salaf, itu adalah menurut suatu kaedah bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup mulai di zaman para sahabat ya, sampai 300 tahun Hijriyah. Nah, ya, jadi 3 abad. Ulama-ulama yang hidup 3 abad setelah hijrah Nabi Muhammad SAW itu disepakati disebut sebagai ulama salaf. Ya, walaupun pada akhirnya kalimat ulama salaf itu lebih daripada 3 abad berikutnya. Bahkan sampai abad ke-7 pun masih disebut sebagai ulama salaf. Kalau kita sekarang abad keberapa ini? 14 Hijriyah. Kita kan bicara Hijriyah ya. Lah, setelah generasi para ulama salaf, maka dikatakan sebagai ulama kholaf, yaitu pelanjut ulama salaf. Sedangkan ulama-ulama yang hidup di akhir-akhir zaman ini, itu namanya ulama al-asri, atau ulama al-asriyun, al-ulama al-asriyun, ulama-ulama kontemporer. Yaitu ulama yang hidup di zaman sekarang. Mungkin dikatakan ini termasuk ulama-ulama yang hidup di era digital gitu ya. Sehingga karya mereka ini ada di internet. Kan gitu kan. Ulama-ulama seperti itu. Ya kita katakan ulama adalah yang benar-benar warathatul anbiya. Ya. Dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah itu adalah para ulama. Itu yang saya katakan ulama di sini sebagai pewaris para nabi ya. Adapun kembali lagi pada namanya salaf, yang dikatakan salaf adalah generasi-generasi pertama dari kalangan para ulama. Itu ulama salaf. Kemudian di akhir-akhir ini ada sekelompok orang, mereka itu adalah pengikut atau penganut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dari Najd. Yang dikatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi ini pencetus gerakan Wahabisme. Sudah? Hanya saja dalam gerakan Wahabisme itu yang disokong oleh pemerintahan Saud, Ali Saud ya, ada pemerintahan Saud, maka Arab sekarang dikatakan Saudi Arabia. Ya, itu raja namanya Raja Saud. Disokong oleh pemerintahan Saud, maka mengembangkan yang namanya Wahabisme. Ya, sayang di dalam sejarah Wahabisme itu banyak sekali ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang terbunuh dan merenggangkan nyawa gara-gara kekejaman kaum Wahabisme yang disokong oleh Raja Saud atau pemerintahan Saudi di masa itu. Paham? Nah, setelah sejarah ini terungkap, gitu ya, maka pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetap di Makkah Al-Mukarramah, menetap di Madinah Al-Munawwarah, juga di Saudi pada umumnya, mereka kan diberi nama kelompok Wahabi, gitu ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab mempunyai pengikut disebut kelompok Wahabi. Mereka ini menerapkan ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab begitu. Ya, cuman karena ada sejarah kelam, maka tatkala mereka keluar dari Saudi, mereka tidak ingin disebut namanya sebagai pengikut Wahabi atau sekte Wahabi. Mintanya dipanggil Salafi. Biar apa dipanggil Salafi? Biar dikira mereka ini pengikut ulama-ulama salaf terdahulu. Padahal tidak begitu. Ya, yang namanya Salafi itu ya Wahabi itu. Dan ini nama baru-baru saja. Setelah ketahuan belangnya gitu ya, bahwa di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terbunuh. Begitu menurut sejarah kelamnya. Jadi namanya sekte berdarah-darah gitu. Agar tidak malu ya, dan diterima oleh
masyarakat, maka mereka menamakan diri sebagai Salafi. Itu yang saya tahu menurut buku-buku sejarah atau literatur-literatur yang ada sekarang. Jelas ya?